Saudara, mengapa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sampai harus melaporkan Dewas KPK ke Mabes Polri? Apa dampaknya bagi upaya penegakan etik di tubuh KPK? Kita bahas bersama pengacara Nurul Gufron, Indra Kusuma Yuda. Mas Indra, selamat malam. Selamat malam. Ada juga staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia. Mas Diki, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Indra dulu, Mas Diki ya. Ada alasan apa Dewas KPK dilaporkan ke polisi sebetulnya? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, pemirsa Kompas TV. Kami dari kuasa hukum Bapak Nurul Gufron sebetulnya ingin menjelaskan lebih dulu bahwasanya kita harus melihat permasalahan ini secara holistik ya. Di mana kami mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta itu adalah karena kami ingin menguji adanya tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, yang mana disinyalir ada dugaan secara kuat bagi secara hukum, ada objek yang mana itu dilihat daluarsa secara hukum. Oleh karena itu, di dalam gugatan PT UN kami meminta untuk dilakukan penundaan agar ke depannya Majelis Hakim PT UN tersebut bisa menguji pokok perkara, apakah benar terjadi daluarsa ataupun tidak. Oke. Nah, oleh karena itu kami meminta PT UN untuk menskorsing sidang etik yang ada di KPK saat ini. Mas Indra, tapi bukankah harusnya lebih baik klien Anda mengikuti sidang etik dulu, setelah sidang etik putus baru dilakukan upaya membela diri? Ini gimana tanggapan soal itu? Gini, tentunya pembelaan diri itu adalah hak seluruh warga negara ya, karena mau kita ajukan PT UN, kita mau judicial review ataupun laporan ke Barreskrim Polri itu adalah hak warga negara. Di mana klien kami Bapak Nur Gufron itu menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Terkait dengan apakah hadir atau tidak hadir dalam sidang etik, Bapak Nurul Gufron kan dalam pemberitaan yang selama ini kita lihat kan beliau hadir. Bahkan kemarin sudah menyampaikan pembelaannya ataupun pledoinya. Tapi pada tanggal 20 Mei kemarin, PT UN mengabulkan putusan salah yang kami mohonkan. Ditunda dulu, diskorsing dulu, Majelis Hakim PT UN akan memeriksa pokok perkara. Benar nggak ada perkara yang daluarsa? Kalau memang misalkan itu betul daluarsa, silakan PT UN memutuskan. Apabila tidak daluarsa, ya PT UN memutuskan itu tidak benar begitu, sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu. Mas Diki, gimana respon Anda soal langkah Pak Gufron laporkan Dewas ke KPK? Iya, pertama rangkaian tindakan Pak Gufron mulai dari menggugat Dewas ke PT UN, lalu kemudian mengajukan judicial review per Dewas ke Mahkamah Agung, sampai pada melaporkan Dewas ke Barreskrim, itu menunjukkan bahwa beliau tengah frustasi atas dugaan kasus etik yang saat ini menderanya begitu ya. Di satu sisi memang tadi yang disampaikan oleh Mas Indra, memang itu hak beliau sebagai warga negara untuk melakukan pembelaan. Namun di saat yang sama sebagai penegak hukum dan juga pimpinan KPK, semestinya beliau tahu dan berani menghadapi proses persidangan tersebut, sehingga kami menilai bahwa langkah-langkah yang beliau tempuh, Pak Gufron tempuh, itu menimbulkan insinuasi di tengah masyarakat bahwa Pak Gufron itu tidak mampu menunjukkan alasan pembenar atas tindakan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya, Mbak Livi. Mas Indra, gimana tanggapannya? Saya dalam posisi tidak mau berdebat terkait apakah salah atau tidak, Pak Gufron takut atau tidak, berbuat hal yang semacam atau tidak. Kami menghargai segala bentuk keputusan hukum dari Pak Nurul Gufron, yang mana gugatan di PT UN itu adalah sebetulnya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan dari Dewan Pengawas itu sendiri. Karena kalau kita lihat di Perdewas nomor 4 tahun 2021, itu jelas 1 tahun masa daluarsa ketika dilaporkan itu sudah selesai, tidak bisa diusut lagi. Oleh karena itu ini kita ingin menguji. Sebetulnya ini langkah yang bagus dari Bapak Nurul Gufron untuk menghilangkan multitafsir ataupun debatable secara hukum. PT UN nanti akan memutuskan daluarsa atau tidak. Yang perlu kita pahami juga, di satu Oke, sisi Bapak Nurul Gufron mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung baik. terkait dengan Perdewas nomor 4 dan 3 tahun 2021. Kita tunggu saja mekanisme hukum yang sedang berjalan ini. Mas Diki, jadi gini, kalau memang harus ada sanksi, lalu seperti apa bentuknya? Iya, kalaupun nanti dalam proses sidang begitu ya, tadi disampaikan oleh Dewan Pengawas bahwa mereka sudah melakukan musyawarah majelis begitu ya. Kalau Pak Nurul Gufron itu kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik,
Maka kami mendesak bahwa Dewan Pengawas untuk kemudian tidak ragu menjatuhkan sanksi berat kepada Pak Gufron gitu ya, dengan jenis hukuman berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan sebagaimana ini diatur sanksinya dalam pasal 10 ayat 3 Perdewas 3 tahun 2021. Karena memang apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Nurul Gufron, dugaan pelanggaran kode etiknya itu apa namanya tergolong sebagai pelanggaran yang cukup serius gitu ya, di mana beliau diduga keras menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan KPK untuk memperdagangkan pengaruhnya gitu ya sebagai wakil ketua KPK tadi untuk membantu proses mutasi pegawai di Kementerian Ya, Pertanian. tapi gini, koreksi saya kalau salah Mas Diki. Sampai sekarang kan belum ada pernah sanksi yang dikeluarkan oleh Dewas sampai ke meminta mengundurkan diri, pemecatan itu belum ada ke pimpinan KPK. Iya, kalau kita track ke belakang sebetulnya apa namanya presiden mengenai sanksi Dewas yang meminta pimpinan untuk mengundurkan diri itu kan apa namanya dalam perkara dugaan tindak apa namanya dugaan kode etik yang dilakukan oleh Firly begitu ya, itu kan juga jadi satu presiden yang seharusnya bisa dilakukan oleh Dewas dan bisa diduplikasi gitu dalam melihat konstruksi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Gufron. Saya kira nggak sulit lah kalau misalnya apa namanya berdasarkan hasil penelusuran Dewas, kalau tadi Mas Oke. Indra sebutkan bahwa alasan Pak Nurul Gufron itu mengajukan gugatan ke TUN adalah soal daluarsa, ini juga perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Karena kalau Oke. kita baca begitu ya, dalam pasal 23 Perdewas tahun 2021 itu kan disebutkan bahwa laporan dan atau temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran dinyatakan daluarsa Baik. dalam waktu 1 tahun sejak terjadinya atau diketahui dugaan pelanggaran tersebut. Kalau itu diketahui pada saat itu dilaporkan, jadi masa daluarsanya juga masih dalam rentang waktu 1 tahun. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Diki, Mas Indra atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.